Rahmat Hidayat Wali Kota, Rustam Effendi Wakil Wali Kota. Ya terus Menang. Likau. Juara. Alhamdulillah. Ini kemungkinan yang ini baru mendengar Pak, tapi harapan kita semua setiap kita bersatu kembali yang ini akan tetap kita kembangkan. Kepada yang hormat dan orang tua kami akan datang di sini Haji Edi Saputra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita cintai, dan kita akan dukung bersama Bapak Haji Rahmat Hidayat, insyaallah Wali Kota 2025. Amin. Yang sama-sama kita hormati para kiai, santri, ibu-ibu, hadirin, khusus Pak Asri, mantan kemana? 3 daerah kali ini, Bulingau, Parumoli, Bakawan. Pertama-tama tentu kita janji memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini bersilaturahmi bersama-sama. Salam dan salam semoga senantiasa curah hujan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Para kiai dan santri sekalian yang saya hormati, mungkin saya perlu bercerita sedikit tentang Kota Lubulingau. Kota Lubulingau lahir tahun 2001 dan telah 4 periode wali kota, dan kita merasakan Lubulingau ini sudah berkembang cukup baik dan besar. 20 tahun. Kalau dilihat zaman lampau, Pak Harto bangun daerah, bangun Indonesia ini replika 25 tahun. Di tahun terakhir ini, tahun ke-25, ada anak muda yang insya Allah akan menjadi Kota Lubulingau. Karena Kota Lubulingau ini dari awal dipimpin orang-orang muda. Yang pertama beliau berumur waktu wali kota pertama, dan kedua Pak Ridwan itu berumur 44 tahun. Pak Nanan 43 tahun. Artinya Lubulingau ini dibangun oleh orang-orang muda. Jadi kalau saya 60 tahun, Pak saya lagi jadi wali kota. Dan saya kenal Pak Yopi ini secara dekat, kenal lama sudah. Saya kenal karena orang tua beliau Bapak Haji Karim Ayar ini wali kotif Kota Lubulingau pertama kali, dan saya kenal beliau. Dan saya kenal Pak Yopi ini dari 4 tahun lalu. Kita dengar suara, kita dengar beliau melangkah. Beliau ingin menjadi wali kota Lubulingau, dan beliau sudah lakukan itu 4 tahun yang lalu. Sejak Covid beliau sudah mulai datang ke masyarakat, bergerakan diri dan berhasrat dan beringat menjadi wali kota. Insya Allah menjadi wali kota. Amin. Dari situ kemudian kita pernah berdiskusi, kita pernah bertemu Pak Yopi dengan saya. Ada satu hal yang menarik bagi diri saya. Belum. Sudah tadi. Saya sering menyampaikan bahwasanya kita perlu pemimpin yang punya etika. Karena etika ini adalah ilmu peradaban yang paling tinggi. Sering saya sampaikan juga, orang beretika itu pasti punya ilmu. Tapi orang punya ilmu belum tentu beretika. Dan di negara kita sekarang tentu kita paham dan kita banyak mendengar
Karena Lubulingga ini, kalau dari sejarah, Lubulingga ini kan kota yang nomor 2 terbesar di semasa Santa. Tentu kita perlu orang-orang dan Pak Yopi muncul di tahun ke-25 di periode kelima Kota Lubulingga terbentuk, dan insya Allah kalau periode sekarang masuk beliau terpilih akan 2 periode terpilih lagi ke depan. Amin. Pak Yopi ini punya etika yang cukup baik. Kenapa disampaikan seperti itu? Karena beliau mendatangi semua orang-orang di Kota Lubulingga ini tak terkecuali sampai ke Pak Asri dan menyampaikan niat beliau untuk menjadi wali kota. Dan itu pun tercermin ketika beliau pemilihan legislatif kemarin, Partai Nasdem, kalau beliau ingin menjadi anggota DPR mudah dapat beliau. Tapi karena beliau tidak ada keinginan itu, beliau tidak mau mengambil 2 sekaligus anggotanya, tidak mau. Beliau ingin jadi menjadi wali kota Lubulingga, sehingga beliau tidak menginginkan jadi anggota DPR. Dan beliau berikan kepada kader-kader lain 5 orang kader Nasdem itu menjadi anggota DPR di Lubulingga. Itu proses yang cukup luar biasa, yang sebelumnya tidak orang. Dari sini nampak sudah bahwasanya beliau benar-benar mempunyai yang besar dan tinggi, dan kita perlu pemimpin yang seperti ini, pemimpin yang muda, beretika dan mampu memimpin organisasi besar seperti Partai Nasdem itu. Beliau juga punya pengalaman masa lalu yang cukup baik. Beliau pernah jadi ASN dan beliau juga memimpin punya perusahaan yang berkembang yang cukup baik dan punya karyawan banyak, dan itu pengalaman manajerial yang cukup baik untuk pemimpin daerah. Karena pemimpin daerah ini perlu pengalaman bagaimana beradaptasi, bagaimana kita berhadapan dengan karyawan dan orang yang teman-teman kita sama-sama bekerja, dan beliau sudah melakukan itu. Nah, ini modal yang besar. Samping Pak Rustam Effendi, orang yang sudah berpengalaman dan punya terbelakang birokrat yang cukup mumpuni. Karena saya kenal beliau, Pak Rustam Effendi itu ketika saya menjadi wakil wali kota pertama 2003. Pak Rustam Effendi itu menjadi kepala OPK saya itu, dan saya banyak ilmu dari beliau. Nah, 2 pasang ini, 2 orang ini mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai tingkat umur yang juga berbeda. Anak muda ada orang tua. Ini sangat ideal untuk memimpin daerah Kota Lubulingga. Nah, untuk itulah bapak-bapak, para santri, adik-adik semua, ibu-ibu, hari ini tentu dengan rasa gembira, rasa senang hati, dan tentunya merasa bahagia kita semua. Ada laskar santri yang ikut membantu beliau untuk menuju cita-cita itu. Karena kita yakin beliau berdua tidak akan mampu melakukan itu tanpa ada bantuan kita semua. Memperpanjang langkah beliau, memperpanjang tangan beliau, memperbanyak mata beliau untuk melihat daerah-daerah Lubulingga secara keseluruhan, sehingga beliau bisa melihat masyarakatnya, bisa menggapai masyarakatnya, dan bisa melangkah sampai ke daerah dengan panjang tangan kita. Dan insya Allah kita semua sepakat untuk memenangkan beliau. Sepakat ya? Alhamdulillah. Dan tadi sudah kita dengar deklarasi. Saya atas nama tim pemenangan Ustaz menyatakan terima kasih, dan semoga kita bisa berkolaborasi bersama-sama, bergandengan tangan, melangkah bersama untuk mengantar Haji Rahman Hidayat dan Haji Rustam Effendi menjadi wali kota dan wakil kota 2025-2030. Beliau juga punya luar biasa. Beliau tidak pernah, meskipun beliau difitnah, dijadikan black campaign dan diceritakan hal yang tidak baik, Pak Yopi tidak pernah melayani. Dan kita semua beliau sampaikan jangan dilayani. Untuk itu kita bersama-sama, kita tidak perlu mengikuti gelombang orang, kita tidak perlu mengikuti langkah orang. Untuk itu kita semua bersama-sama mengikuti apa yang akan oleh wali kota kita, sehingga kita menjadi cerminan beliau di tengah-tengah masyarakat. Langkah kita, pekerjaan kita, perilaku kita adalah cerminan dari wali kota kita. Jadi saya ingatkan supaya kita betul-betul menjadi
toleran dengan masyarakat, memberikan pandangan-pandangan positif kepada masyarakat dan menghindarkan membuka aib orang lain di sini. Untuk itu, sekali lagi saya atas nama tim pemenangan selamat bergabung para santri, masyarakat santri. Jika ada hal yang nanti kita bisa koordinasi bersama, silahkan bertemu dan kita bisa bicara bersama-sama di sini. Kita ada posko di sini dan ada posko di jalan di Taman Cempaka juga. Kita bisa berkumpul dan berdiskusi dan tentunya menyamakan langkah kita di sana. Saya kira ini yang ingin sampaikan. Terakhir saya ingin ulang ya. Tadi belum siap semua kayaknya. Jadi tepakkan tangan ya. Rahma Hidayat, Rustam Effendi, Wakil Wali Kota. Belum terus. Linggau. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.